dalam konteks Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu kita sudah ada di sana. Dalam pada itu kita juga kembali mengingat keberadaan kita itu pada kondisi dan situasi bagaimana. Dan kondisi dan situasi yang sekarang kita hadapi adalah tantangan daripada perkembangan budaya dunia yang sudah berubah. Di situ harus kita percaya pada diri kita. Loh, di mana bangsa Indonesia di tengah-tengah itu semua? Apa ditelan habis? Karena itu kita mencoba mensadarkan diri untuk menempatkan kita pasti ada posisi di tengah-tengahnya. Jadi berdasarkan pemikiran-pemikiran itu, maka juga kita sekarang membicarakan dan situasi dan kondisi itu dan apa yang menjadi sentral dari kita keluar dalam posisi itu. Nah, sekarang kita sudah meningkat dari kehidupan pertukangan, terus kehidupan industri, terus kehidupan pasca industri, dan bahkan sudah pada tingkat revolusi Indonesia 4.0 atau 5.0. Dan ini menunjukkan bahwa di situ tantangan yang utama yang saya berani kemukakan adalah soal knowledge atau ilmu pengetahuan, dan saya ingin mengusulkan bahwa pendidikan kita pun harus sedikit dirubah dengan mengkonsentrasikan untuk mengajarkan ilmu pasti. Ya. Dan oleh karena itu, karena kita sekarang membutuhkan banyak insinyur-insinyur atau engineer ya, untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Jadi dengan demikian, maka ini berarti bahwa itu semua merupakan jalan yang akan kita tempuh untuk masa-masa mendatang. Dalam pada itu juga kita tidak lupa ya, akan tugas pokok dan fungsi daripada Tentara Republik Indonesia di dalam membentuk pertahanan dan menjaga ketahanan bangsa kita ini. Mengingat teritori kita yang demikian luas, 150 mil di luar batas-batas terluar, ke atas dan ke bawah tanpa batas, dan itu penting. Jadi kita sudah memasalahkan ini, ya. Nah, sedang masalah ini, tapi baru sebagai asas, ya, sebagai wawasan. Dan ini saya ingin mengajukan secara konkret, wawasan ini harus dijadikan suatu proyek undang-undang sehingga wawasan itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita. Nah, mungkin nanti ini bisa ditanggapi oleh kawan kita ini legend atau masyarakat Laksamana Madya, ya, dan apalagi sekarang Angkatan Laut sedang memberikan sebagai pimpinan dalam pertahanan, ya, peranan pertahanan dan menjaga ketahanan bangsa kita. Nah, ini tadi saya kemukakan dari teritori. Dan dalam teritori ini kita ini juga saya ingatkan merupakan negara maritim yang satu-satunya yang terbesar di Indonesia dan diakui oleh UNCLOS.
itu tidak ada lain, ya toh. Dan ini posisi yang sangat strategis bagi kita. Ya. Karena itu saya tadi menyinggung peran dari PMI 3 Matra ya, akan tugasnya yang itu. Dan ini kita rubah, bukan aja asas-asas, kita minta ini dibentuk dalam peraturan undang-undang. Karena kita sudah bergerak maju, nah, Presiden kita tidak hanya mendasarkan kepada peraturan-peraturan Presiden yang agak sulit untuk mempertahankan pernyataan keadaan luar biasa. Karena itu dia langsung kembali ke hukum. Tidak pakai itu juga, tapi dia memakai undang-undang. Jadi ini merupakan kemajuan kita. Tinggal sekarang how are we going about? Ya, bagaimana akan kita laksanakan ini? Ya, selain berdasarkan asas-asas pemikiran yang telah saya kemukakan, itu juga kita harus berbuat. Kita tidak cukup untuk hanya bekerja keras. Sampai kapan bekerja keras? Tapi kita harus bekerja yang result oriented. Ada hasil. Dan itu adalah karya. Saya kembali ke situ. Jadi kita mudah-mudahan dengan kekuatan, walaupun kita sekarang masih rada sulit di dalam mengumpulkan investor untuk bisa menginvestasi karena menurut konsultan dari luar negeri, mereka mengatakan dengan undang-undang di bidang perburuan yang seperti ini, kita tidak ada negara yang berani untuk mengekspres di sini. Jadi itu adalah betul juga bahwa undang-undang perburuan atau undang ketenagakerjaan sekarang sudah harus kita perbaiki. Mengingat kita ini bukan lagi masa pertukangan, bukan masa industri, tapi masa pasca industri. Jadi ini yang nanti akan kita bahas sementara perjalanan, karena wawasan-wawasan yang saya kemukakan itu memang sedang kita jalani, walaupun ada beberapa kendala-kendala khususnya dalam bidang finansial dan konon sekarang sudah dibuka dan katanya ini hutang-hutang kita sudah tiba waktunya untuk itu dilaksanakan. Dan menurut Menteri Keuangan, dia sudah melaksanakan secara sistematis dalam perjalanan selama itu. Jadi dia sudah mulai membayar bagian-bagian hutang di masa lalu. Sekian, terima kasih sementara. Baik, terima kasih kepada Pak Uto ya ini. Saya patut banyak kepada saya. Luar biasa, saya pikir apa yang disampaikan Pak Uto ini tantangan. Jangan tahu nih, ngeri sedap memang. Nanti Pak Bomen yang suka bilang ngeri sedap. Tapi yang pasti maaf, karena ini kita juga kembalikan pada suap kita. Ya, siap. Ya. Setuju. Itu kembali. Kita harus kembali ke suap kita ya. Kita lihat kekuatan, mana potensi, mana kelemahan kita dan peluang kita. Kemudian buat Pak Utoyo, saya yakin Pak Utoyo apapun sudah ingin lama-lama, tapi kalau lihat muka saya juga langsung berhenti. Baik, sebelum kita ceritakan ke Asa, saya mau menyampaikan dulu selamat datang Prof. Fadli. Terima kasih. Prof, akhirnya kita ketemu di udara. Kita biasanya di udara nih, saya dengan Prof. Fadli di diskusi. Kita boleh
dulu Prof ya. Karena baru sampai nanti saya kasih kesempatan untuk mengundang pembicara berikut dulu dari dunia maya nih. Kita panggil dulu Kak. Halo Bang Raymond, siapa ini? Are you there? Horas. Oh baik. Bang, kamu masih muda, semangat. Ahjan Tariksa, pendiri Batak Center. Di negaranya sedang berperang nih. Oke, Heras, bagaimana Anda melihat values atau nilai-nilai kebangsaan yang dulu sudah dibawa oleh para pendiri negara kita, buat kita anak-anak muda nih, gimana caranya supaya values itu terbawa, lalu kita move on, kita bangkit, itu ya Bang ya, Bang, yuk, Ya. pengalamannya, yuk. Saya suaranya kedengaran. Bagus. Ya. Selamat siang semua. Bapak Ketua Batak Center, Tulang Lampu Bolon, lalu Amok Sekjen, Bapak Ibu, Profesor, dan semua rekan-rekan Batak Center yang saya hormati. Di latar belakang saya sekarang saya sengaja bikin supaya kita bisa bangga bersama. Tanggal 2 Mei lalu saya masuk dalam daftar finalis 15 negara Festival Penyanyi Internasional. Dan kebetulan dalam final kita Indonesia juara 1, mengalahkan juara 2 dari Jerman dan juara 3 dari Mongolia dan Zimbabwe. Wow. Ya, dan memang konsernya langsung diadakan di dalam Grand Hall di dalam Istana Presiden Kremlin. Jadi suatu kebanggaan buat saya, khususnya buat orang Batak, bisa masuk Istana Presiden dan dapat ucapan selamat dari Presiden Rusia, dari artis-artis Rusia. Dan yang mau saya tunjukkan sebenarnya bukan pamer, tapi pamer Indonesia di tengah dunia yang sekarang sedang berubah. Itulah sebenarnya tema yang mau saya angkat pada siang hari ini. Mohon izin untuk para senior, karena sebentar lagi saya akan menemani delegasi dari Indonesia yang kemarin datang ke forum Eurasia dan Indonesia. Jadi Indonesia sedang ditawarkan masuk ke dalam BRICS tahun depan, karena Indonesia dianggap tangguh secara ekonomi, dianggap juga sebagai negara yang bisa memposisikan dirinya sebagai negara yang netral. Nah, itu satu kebanggaan besar buat kita, tetapi sebenarnya kebanggaan itu akan menjadi kosong ketika kita tidak bisa memaknai kemajemukan sebagai tema yang kita angkat hari ini. Oleh sebab itu, pembicaraan saya singkat, yang mau saya ceritakan adalah sebenarnya seputar melihat kemajemukan Indonesia sebagai satu kekuatan dalam konteks dunia yang sebentar lagi akan menjadi multipolar dengan inisiasi Batak Center untuk Indonesia. Nah, singkat saja yang mau saya sampaikan seperti ini. Kalau kita lihat secara etimologi, kemajemukan dalam bahasa Indonesia modern kita bisa katakan aneka ragam atau banyak, atau dalam bahasa Sanskerta Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dikatakan oleh Prof. Utoyo Usman. Lalu dalam bahasa Yunani kuno itu Tikilia. Dalam bahasa Rusia sendiri Razna Abrazia. Nah, ada lagi dalam bahasa Rusia lebih kuno setelah Sanskerta, karena pengaruh Sanskerta juga ada dalam bahasa Rusia dan Yunani, yaitu sila. Jadi kalau kita berbicara tentang kemajemukan, kita pasti ingat akan brand besar Indonesia atau merek besar Indonesia, Pancasila. Sila dalam bahasa Rusia artinya kekuatan. Jadi kalau kita bisa sambungkan Pancasila dengan bahasa Rusia, artinya 5 kekuatan Indonesia. 5 sendiri itu lebih dari 1 kalau melihat logika. Artinya sebenarnya sejak awal mula Indonesia selalu menganut konsep kemajemukan, dan itulah yang jadi satu-satunya kekuatan kita. Nah, kalau melihat penelitian McKinsey terhadap 360 perusahaan
terbesar di dunia yang mempekerjakan orang dari berbagai etnis, agama, ras, dan juga tingkat kesehatan yang berbeda-beda. 35% perusahaan-perusahaan tersebut lebih untung daripada perusahaan-perusahaan lainnya yang setipe. Lalu 15% memiliki pendapatan finansial lebih